Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yulianti Kartika dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Indonesia Serikat. Terbentuknya negara RIS. Ketika diproklamasikan atas kemerdekaan dari para penjajah pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tidak bisa bernapas dengan lega. Kekalahan Jepang oleh sekutu dijadikan oleh Belanda sebagai alat untuk politik ambil kekuasaan atas negara jajahannya. Alasan pelucutan senjata antara Jepang yang menguasai Hindia Belanda dijadikan sebagai opini dan hal ini juga di-backup oleh tentara Nietzsche. Bukan terbatas pelucutan senjata yang diopinikan oleh Belanda, melainkan pengambilan alihan kekuasaan mereka yang pernah dikuasai oleh pihak Jepang. Mereka merasa Indonesia telah merdeka, maka rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam melihat situasi tersebut, sehingga timbullah beberapa pemberontakan untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak korban jiwa baik dari pihak Belanda ataupun pihak Indonesia. Melihat kenyataan tersebut, sangat sulit bagi Belanda agar dapat menguasai daerah kesayangannya seperti dulu. Oleh karena itu, Belanda mencari jalan lain untuk mendapat menguasai Indonesia, yaitu dengan langkah pembentukan Komite Indonesia Serikat untuk menciptakan Indonesia berbentuk negara federal, sedangkan negara Republik Indonesia sebisa mungkin dimusnahkan untuk dijadikan sebagai negara bagian dengan memiliki luas daerah yang sempit. Pada tanggal 15 Juli 1945, Van Mock memprakarsai penyelenggaraan konferensi di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh beberapa utusan daerah yang telah dikuasai Belanda. Konferensi Malino membahas pembentukan negara-negara bagian dari suatu negara federal. Berasal dari konferensi tersebut, Van Mock atas nama negara Belanda mulai membentuk negara-negara boneka yang tujuannya adalah untuk mengepung dan memperlemah keberadaan Republik Indonesia. Dengan terbentuknya negara-negara boneka, RI dan negara-negara bagian akan dengan mudah diadu domba oleh Belanda. Hal ini merupakan perwujudan dari politik kolonial Belanda, yaitu Divide et Imperial. Sejak kembalinya para pemimpin RI ke Yogyakarta 6 Juli 1949, perundingan dengan BPO yang telah dirintis di Bangka dimulai lagi. Yang dibahas dalam perundingan itu adalah pembentukan pemerintah peralihan sebelum terbentuknya negara Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 diadakan perundingan di antara kedua belah pihak yang disebut Konferensi Antara Indonesia. Pada konferensi antar Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta itu dihasilkan persetujuan mengenai bentuk negara dan hal-hal bertalian dengan ketatanegaraan negara Indonesia Serikat, yaitu 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. 2. RIS akan dikepalai seorang presiden konstitusional dibentuk oleh menteri federalisme. 3. Akan dibentuk 2 badan perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan sebuah Dewan Perwakilan Negara Bagian atau Senat. Pertama kali akan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat sementara. 4. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia.
Pada tanggal 9 Desember 1949, Badan Perwakilan Sementara mengadakan rapat lagi untuk memilih anggota Parlemen dan Senat Republik Indonesia Serikat yang akan mewakili negara Indonesia Timur dalam Parlemen dan Senat Federal. Pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak negara Belanda, melainkan pada saat yang sama juga dari Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan upacara pelantikan Presiden RIS di Bangsal Sitinggil, Keraton Yogyakarta. Setelah dilantik, Presiden Soekarno menuju 4 formatur kabinet, yaitu Mohatta, Sri Sultan Hamengkubuwono, Anak Agung Gede Agung, dan Sultan Hamid Al-Gadri. Mohatta terpilih menjadi Perdana Menteri yang akan memimpin Kabinet RIS. Berdasarkan Undang-Undang RIS, maka DPR RIS terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara yang disebut Senat. Jumlah anggota DPR ada 150 orang, terdiri atas 50 orang dari Republik Indonesia dan 100 orang dari lingkungan BPO. Jumlah anggota Senat ada 32 orang. Setiap negara bagian mengirim 2 orang wakilnya. Kepala negara RIS adalah Presiden. Presiden RIS berstatus sebagai Presiden konstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk memerintah. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Berdasarkan keputusan pada perundingan KBM atau Konferensi Meja Bundar antara Mohatta dan Mohrawem dengan Van Marsden di Den Haag, Belanda, memutuskan bahwa negara Indonesia adalah negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Negara Republik Indonesia Serikat memiliki total 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan ditetapkan tanggal 27 Desember 1949. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk mencegah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia. Selanjutnya, jalannya pemerintahan negara RIS. Setelah pembentukan Kabinet RIS yang pertama kali, RIS sudah harus segera membenahi pemerintahan. Salah satu permasalahan yang segera diselesaikan adalah hasil lain Komisi Urusan Politik dan Konstitusional adalah permasalahan kebangsaan dan kewarganegaraan. Beberapa rekomendasi Komisi Urusan Politik dan Konstitusional adalah: A. Orang-orang Belanda yang lahir di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan berhak memohon kebangsaan Indonesia. B. Pada kaula negara yang tak termasuk golongan penduduk Belanda, tetapi yang termasuk golongan penduduk orang-orang asli di Indonesia maupun penduduk Republik Indonesia pada asas berkebangsaan Indonesia, mereka berhak memiliki kebangsaan Belanda jika mereka bertempat tinggal di negara Belanda atau luar Indonesia. C. Ketentuan-ketentuan khusus diadakan untuk para kaula negara Belanda, bukan orang-orang Belanda yang termasuk golongan penduduk orang-orang asli Indonesia dan bertempat tinggal di Suriname atau di Antillen, Belanda, atau yang asalnya bukan orang Indonesia. Masalah berikutnya yang dihadapi oleh pemerintah RIS adalah mengenai persoalan negara hukum. Masalah terakhir adalah Angkatan Perang atau TNI merupakan inti dari Angkatan Perang RIS. Maka dalam persetujuan KMB mengenai persoalan tentara yang disebut hanya persoalan reorganisasi KNIL
Masalah ini pula yang turut menyebabkan pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz. Ri Yogyakarta dibandingkan terhadap Jakarta, keadaan itu seringkali menimbulkan administrasi ganda yang membingungkan. Ada dua kelompok pegawai negeri sipil yang berusaha mengatur teritorial yang sama dengan dua aturan yang sangat mungkin berbeda. Fenomenal itu merupakan manifestasi politik pada masa sebelumnya. Pembentukan negara-negara bagian dari berbagai wilayah Indonesia oleh Belanda pada dasarnya eksistensinya tidak pernah diakui oleh pemerintah RI di Yogyakarta. Tindakan yang kemudian diambil oleh pemerintah RI adalah mendirikan pemerintahan bayangan di negara-negara bagian mulai dari desa sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk menunjukkan ekstensi RI di daerah yang kemudian dikenal sebagai Benjescom for Federal Overlay atau BPO ini dikirim uang ORI, Owing Republik Indonesia. Dengan tindakan itu, maka secara ekonomis dan politis RI masih eksis di wilayah BPO. Faktor lainnya adalah prestis RI yang tinggal karena dianggap sebagai pemenang perang dan pejuang kemerdekaan. Selanjutnya dibubarkannya negara RIS. Kesepakatan antara Kerajaan Belanda dengan Republik Indonesia demi menghindari peperangan serta mengurangi penderitaan rakyat Indonesia dari perang, serta menghindari terjadinya agresi militer Belanda, maka pemerintah RI bersedia untuk berkompromi dengan pemerintahan Kerajaan Belanda dalam perundingan-perundingannya. Kedua belah pihak dibantu oleh negara-negara yang memperdulikan perdamaian serta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Maka disepakati pula hasil kesepakatan Roem-Royen untuk mengatasi krisis antara Belanda dengan Indonesia yang sempat meruncing dengan dilancarkannya agresi militer, sebuah kesepakatannya yang akan membawa Republik Indonesia dan Belanda menuju pada suatu pemahaman dan pembentukan suatu pemerintahan bersama dalam konferensi meja bundar atau KMB. Adanya Letnan Gubernur Jenderal Van Mock yang merancang ide untuk menjadikan Indonesia sebagai negara federal adalah Letnan Gubernur Jenderal Van Mock yang mendirikan negara-negara boneka di Indonesia demi melemahkan dan membatasi ruang gerak politik dari pemerintah Republik Indonesia yang sah. Dan ide Van Mock sehingga Belanda melaksanakan agresi militernya sehingga membuat Republik Indonesia mengambil jalan untuk berunding dan mencari jalan keluar tanpa peperangan. Dan mau tidak mau, Indonesia harus menerima hasil perundingan KMB yang menyepakati dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tanggal 10 Februari 1950, DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya pada RI. Tindakan semacam ini dengan cepat dilakukan oleh negara-negara bagian lainnya yang cenderung untuk menghapus negara-negara bagian dan menghubungkan diri ke dalam RI. Pada akhir Maret 1950, hanya tersisa 4 negara bagian dalam RIS, yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia. Pada akhir April 1950, maka hanya Republik Indonesia yang tersisa dalam RIS. Setelah diadakan konferensi antara Presiden RIS dan RI, Indonesia membahas penyatuan negara pada tanggal 19 Mei 1950. Pemerintah RIS dan RI menandatangani piagam persetujuan pembentukan negara kesatuan. Pokok isi dari piagam tersebut adalah kedua belah pihak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya melaksanakan pembentukan negara kesatuan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Rapat-rapat antara pemerintah RIS dan RI mengenai negara kesatuan semakin sering dilakukan.
Setelah rapat mengenai pembagian daerah yang akan merupakan wilayah NKRI, maka pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan yang terakhir dari DPR dan Senat RI, di mana dalam rapat ini akan dibicarakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI oleh Presiden Soekarno. Setelah pembacaan piagam pernyataan terbentuknya NKRI, maka dengan demikian, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan diproklamirkan oleh Soekarno dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menyampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.